Oke teman-teman, coba deh jujur, pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok cepet banget ya? Notif HP bunyi terus, to-do list nggak habis-habis, rasanya kayak dikejar-kejar waktu melulu. Familiar banget kan rasanya? Ya, kita tuh sering banget ngerasa kejebak di perlombaan yang nggak ada garis finishnya. Kalau diibaratin, kita ini lagi lari di atas treadmill, tapi kecepatannya nambah terus. Dan parahnya, kita nggak tahu tombol stopnya di mana. Bikin panik kan? Tapi coba kita renungin sebentar. Gimana kalau ternyata masalahnya bukan di luar sana? Ini nih pertanyaan intinya, sebetulnya dunianya yang sibuk atau pikiran kita sendiri yang sibuk? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Dan untuk ngebantu kita nemuin jawabannya, kita bakal bedah satu buku yang, sering banget disebut sebagai obat penenang buat jiwa modern. Judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down, dari Haemin Sunim. Terus siapa sih Haemin Sunim ini? Beliau ini seorang biksu Zen dari Korea Selatan yang keren banget karena bisa membawa kearifan timur ke panggung dunia. Bukunya ini jangan bayangin teori yang berat ya, sama sekali bukan. Isinya justru kumpulan esai-esai pendek, kata-kata bijak yang benar-benar dirancang buat bantu kita, yaitu sesuai judulnya, melambat dan mulai benar-benar melihat. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung filosofi buku ini. Ada satu konsep yang menurut saya powerful banget, saya sebut aja cermin pikiran kita. Udah siap? Ada satu kutipan di awal-awal buku yang, jujur ya, langsung klik banget buat saya. Bunyinya gini, ketika pikiran beristirahat, dunia juga beristirahat. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Jadi, bukan dunianya yang harus kita paksa berhenti, tapi pikiran kita sendiri. Gini loh intinya. Dunia luar itu sebenarnya cerminan dari apa yang ada di pikiran kita. Gampang banget kan kita nyalain macet lah, bos yang nyebelin lah, atau cuaca yang nggak enak. Tapi Haemin Sunim yang ngingetin kita tuh nggak bisa ngontrol semua itu. Yang bisa kita kontrol itu ya respon kita. Nah, dengan melambat, kita seolah-olah menciptakan jeda, kayak tombol pause gitu. Dan di dalam jeda itulah keajaiban mulai kelihatan. Solusi, keindahan yang tadinya ketutup sama rasa panik, tiba-tiba muncul. Nah, biar lebih praktis dan bisa langsung kita coba, saya udah rangkum nih 3 pelajaran berharga dari buku ini. Yuk kita lihat satu-satu. Pelajaran pertama, dan ini penting banget, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Coba deh ngaku, sering kan kita jadi kritikus paling jahat buat diri kita sendiri. Haemin Sunim mengingetin, kalau kita mau dicintai orang, ya mulai dulu dari mencintai diri sendiri. Kamu capek, ya istirahat. Simple. Itu bukan dosa, itu kebutuhan. Catat ya. Pelajaran kedua ini soal hubungan dengan orang lain. Nasihatnya mungkin kedengaran radikal, tapi sumpah, ini membebaskan banget. Berhenti mencoba mengubah orang lain, itu sumber pusingnya. Ibarat cuaca, kita nggak bisa ngontrol hujan kan? Kita cuma bisa bawa payung. Jadi pilihannya cuma 2, terima mereka apa adanya, atau ya jaga jarak aja demi ketenangan batin kita sendiri. Masuk akal kan? Dan yang ketiga, ini pengingat yang adem banget. Masa depan itu nggak harus sempurna. Kita tuh sering banget mikir hidup ini maraton. Harus menang, harus jadi yang pertama. Padahal buku ini ngajak kita buat lihat hidup itu kayak sebuah tarian. Ya dinikmati aja gerakannya, langkahnya, bahkan pas kita salah langkah sekalipun. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Tapi bisa jadi itu cara alam semesta buat ngasih tahu kita, coba deh jalan yang ini, kayaknya lebih bagus. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah buku ini cocok buat semua orang? Nah, kita coba jujur-jujuran ya, kita bedah lebih dalam lagi. Jadi gini, plus minusnya. Kelebihannya, buku ini tuh bener-bener kayak secangkir teh anget di sore hari. Ringan banget, nenangin, dan enaknya bisa dibaca loncat-loncat. Nggak harus urut dari awal. Ilustrasinya juga, aduh, indah banget. Tapi, ada tapinya. Kekurangannya juga harus kita akui. Kalau kalian nyari panduan teknis yang step by step atau analisis yang super dalam, buku ini mungkin bakal kerasa terlalu simple. Ini lebih kayak bisikan lembut seorang teman, bukan buku manual. Jadi, buku ini buat siapa sih? Menurut saya pribadi, ini cocok banget buat kalian yang sering overthinking sampai pusing sendiri, lagi ngerasa burnout sama kerjaan atau kuliah, lagi ngerasa kesepian atau mungkin patah hati, atau ya sekadar butuh teman ngobrol yang tenang buat refleksi di akhir hari. Oke, kita sampai di bagian akhir. Sebagai kesimpulan, mari kita pegang satu pesan utamanya. Melambat itu bukan berarti tertinggal. Anggap aja buku ini bukan buku yang dibaca sekali terus udah selesai. Bukan, ini lebih kayak teman perjalanan. Jadi, kapanpun kalian ngerasa dunia ini berisik banget, buku ini bisa jadi semacam tombol mute buat pikiran kalian. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke satu pemahaman ini. Sibuk itu nggak sama dengan produktif. Justru kadang-kadang, langkah paling produktif yang bisa kita ambil adalah berhenti sejenak,
melambat, dan biarin aja dunia berjalan tanpa kita harus ikut lari-larian. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau ada yang udah baca buku ini, coba dong sharing bagian mana sih yang paling ngena di hati kalian. Tulis aja di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nyempetin waktu buat melambat sejenak bareng saya, Lukmanul Hikmat. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa bernapas.